Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, kita akan membahas trending topik yang pertama. Ini terkait dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang biasa kita kenal dengan PT Sritex yang merupakan perusahaan tekstil yang terkemuka di Indonesia. Ini sudah didirikan dari tahun 1966 dan perusahaan ini berkembang dari usaha perdagangan kecil menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara dan berpusat di Sukoharjo di Jawa Tengah. Nah, kenapa hari ini menjadi trending pencarian dan bahkan pencarian mencapai 20.000? Karena kalau kita lihat dari kemarin di media sosial sudah banyak yang mengupdate nih ya karyawan-karyawan dari PT Sritex yang di PHK. Jadi pemirsa, per hari ini 1 Maret 2025 PT Sritex berhenti beroperasi. Namun 21 Oktober 2024 Pengadilan Negeri Niaga Semarang memutuskan Sritex dalam keadaan pailit karena masalah keuangan dan utang yang tidak terbayar. Kemudian ada upaya dari pemerintah dan juga serikat pekerja untuk berusaha menyelamatkan perusahaan ini melalui aksi bailout atau intervensi lainnya. Jadi Sritex itu mau dibantu oleh pemerintah supaya yang namanya PHK massal itu bisa terhindar, pemirsa. Tapi akhirnya ujung dari ceritanya, end of story Jessica, ternyata akhirnya seluruh operasional PT Sritex terpaksa berhenti 1 Maret 2025 hari ini. Dan penutupan ini pemirsa adalah puncak dari serangkaian masalah keuangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan penutupan Sritex. Jadi kalau kita lihat ya pemirsa, ini dari beberapa tahun terakhir. Yang pertama ada gagal bayar utang, karena kalau kita lihat pada bulan Mei 2021, pemirsa, Sritex ini gagal membayar utang besarnya mencapai 12,9 triliun rupiah dan ini menyebabkan perusahaan masuk dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, terus ada lagi Jess, jadi putusan pailit ya, meskipun sudah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan kreditur tahun 2022, ternyata Sritex gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian itu. Akhirnya Pengadilan Niaga Semarang yang membatalkan perjanjian. Nah, dan dinyatakan pailit. Kemudian soal persaingan dan permintaan pasar ini juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan akhirnya Sritex ini tidak bisa survive ya Jessica. Dan ya akhirnya kita bisa lihat sampai saat ini ya pemirsa, mulai tanggal 1 Maret 2025 PT Sritex berhenti beroperasi dan kurang lebih ada 10.000 karyawan yang juga akhirnya harus kehilangan pekerjaan mereka. Nah, PHK massal seperti ini pasti menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Terutama kalau misalnya kita lihat ya untuk karyawan yang bekerja di sana. Ada banyak sekali jumlah karyawannya dan sudah lama bekerja di Sritex dan mereka tentu harus menyiapkan apalagi skenario-nya setelah Sritex sudah tidak bisa lagi menjadi tempat mereka mencari nafkah. Itu banyak sekali diungkapkan oleh karyawan-karyawan yang akhirnya di PHK, bagaimana kesedihan mereka, kemudian bagaimana setelah puluhan tahun bekerja dan mengabdi di sana, kemudian beberapa bulan lagi itu mungkin masih bisa hidup ya Jess, tapi nggak tahu setelahnya mau cari uang dari mana. Ini visualnya ya pemirsa, bagaimana mereka mengucapkan Perpisahan, selamat tinggal, perpisahan terhadap karyawan satu sama lainnya, dan ini sebetulnya harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini adalah salah satu perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara, sudah didirikan dari tahun 1966, tapi kenapa PHK bisa sampai 10.000 orang? Bagaimana sebetulnya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kita, dan ini harus menjadi concern dari pemerintah nih, selanjutnya akan seperti apa? Nah, kalau untuk pemerintah dari situ sudut pandang ya. Kalau untuk karyawan yang kemudian sudah resmi di PHK, pemirsa, mulai hari ini mereka akhirnya mengajukan berkas persyaratan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini jadi syarat pencairan pesangon BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini juga harus bisa dipastikan supaya nanti semua yang di PHK akan menerima pesangon. Dan batas pengumpulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ya kalau tidak salah ya. Dan kalau udah di atas tanggal tersebut, nanti proses pencairan ini tidak bisa dilakukan lagi nih.
Dan sejumlah karyawan mengaku kalau nanti kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah cair, mereka akan menggunakan untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya sambil mencari peluang kerja lainnya. Itulah tadi pemirsa, jadi ada dinamika sampai dengan perjalanan yang panjang. Pada akhirnya Sritex ini sudah berhenti operasionalnya secara resmi. Jadi terkait dampak dari PHK massal yang terjadi akibat tutupnya PT Sritex, kita akan tanyakan hari ini. Kita akan bahas yang ini bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada Immanuel Ebenezer, ada Bang Noel, dan juga nanti akan bergabung bersama kami pemirsa, ada ex karyawan PT Sritex, Ibu Sri Cahyaningsih namanya, sedang kita coba hubungi. Kita ke Pak Wamen ya Jess ya. Selamat siang Pak Wamen. Siang Pak Wamen. Selamat siang Mbak. Pak Wamen, hari ini PT Sritex resmi berhenti beroperasi. Ada 10.000 karyawan yang juga akhirnya kehilangan pekerjaannya. Ini bagaimana jaminan dari pemerintah kalau mereka mendapatkan haknya? Oke, pertama gini, ini kan kasus Sritex ini menjadi tantangan kita lah ya, challenge kita. Tapi sekali lagi saya ucapkan keprihatinan lah terhadap kawan-kawan buruh Sritex di Sidoarjo sana. Tapi kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Pertama, kita akan memastikan hak-haknya dulu. Hak untuk mendapatkan pesangon itu wajib. Kedua, hak untuk mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara terkait itu semua harus bisa terrealisasi secara cepat, jangan sampai undur-undur gitu. Nah, kedua, kita juga lagi menyiapkan lapangan pekerjaan juga bagi kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, juga para pekerja yang mencari kerja di mitra-mitra industrial kita, khususnya di misalnya di Solo, Boyolali dan sebagainya. Karena kita juga tidak tutup mata dalam persoalan ini. Nah, karena ini sudah domainnya kurator, maka ya kami sebagai pemerintah kan tidak bisa mengintervensi keputusan hukum itu. Nah, tapi yakinlah, bersabarlah, karena semoga nanti kalau seandainya Sritex ini sudah dipilotkan, ya kita berharap ada ada investor atau apalah ya. Baik. Nanti ada proses rekrutmen baru nanti di sana. Artinya ini kita minta tanggung jawab manajemen dulu. Kemarin kan waktu saya datang ke sana berkali-kali itu kita tekan manajemen untuk tidak melakukan PHK, dan manajemen kan memenuhinya. Kemudian kita berharap supaya Sritex ini kan adanya going concern ya. Ternyata keputusannya tetap pilot, tidak berubah keputusannya. Ya sekarang kepilotan itu kan di tangan kurator ya. Kurator yang sekarang manajemen itu ada di kurator, bukan lagi di manajemen Sritex. Nah, kemudian ini menjadi keputusan, saya coba kita berharap ke depan itu ada hal yang baik lagi lah untuk kawan-kawan kerja dan buruh Sritex, karena kami tugas kami tetap menjaga lah, jangan sampai negara ini abai, kemudian kewajiban-kewajiban buruh yang seharusnya mereka terima itu malah tidak terpenuhi. Yang selama ini kan ketika ada PHK massal, manajemen atau industrial itu kan jarang bertanggung jawab, bahkan banyak yang lari. Nah, kali ini kita nggak mau tahu, kita harus minta tanggung jawab mereka. Gitu. Oke, jadi Bang Noel, sekarang kita akan menantikan apa langkah lanjutannya, keputusan-keputusan dari kurator. Tapi Anda juga sempat menjanjikan untuk membantu 10.000 yang terdampak ini mencari lapangan kerja. Nanti kami akan tanyakan mekanismenya bagaimana, tapi kita jeda dulu, Bang Noel, ditahan dulu, nanti sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan saat ini akan kami kembali bahas terkait dengan dampak dari PHK massal yang terjadi di akibat tutupnya PT Sritex, dan kami akan kembali membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan juga sudah bergabung bersama kami Ibu Sri Cahyaningsih dari PT Sritex. Ini adalah ex karyawan PT Sritex. Kita akan kembali menyapa pada siang hari ini. Ada Ibu Sri, saya sapa dulu, selamat sore Ibu.
Ya, selamat sore Mbak. Oke, nah saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, tadi Anda belum sempat jawab ya Bang. Ini terkait dengan nanti akan difasilitasi, dibantu untuk mencarikan pekerjaan selanjutnya supaya jangan sampai nggak ada pekerjaan. Mekanismenya gimana Bang Noel? Pertama-tama kita akan mengawal hak-hak mereka dulu, hak mereka untuk mendapatkan pesangon. Karena itu harus kita kawal banget ya. Kemudian soal nanti lapangan pekerjaannya, kita akan menyiapkan, makanya kita lagi kumpulkan mitra-mitra industrial kita, di mana aja lantas tenaga-tenaga kerjaannya apa aja yang dibutuhkan. Kan nih kawan-kawan ini kan banyak kan bergeraknya di dunia tekstil. Nah kemudian kalau mereka ada kebutuhannya industrial ini apa, kemudian bisa kita latih di BLK kita itu. Nah soal teknis-teknis yang lain itu misalnya kayak bagaimana nanti mendapatkan pekerjaannya, ya tadi saya sampaikan awal bahwa kita akan mengumpulkan mitra-mitra industrial itu. Pertama itu, kedua ya jangan sampai nanti ada syarat-syarat terkait misalnya ijazah, syarat-syarat umur. Saya rasa itu nanti coba kita kita kesampingkan dulu. Yang penting mereka syaratnya mau bekerja dan sanggup bekerja dulu lah. Karena ini kan mereka punya pengalaman semua, kawan-kawan Sritek ini. Itu, Mbak. Oke, saya mau bertanya ke Bu Sri. Bu Sri, pada hari ini PT Sritex resmi tidak beroperasi lagi. Selanjutnya rencananya akan seperti apa Bu? Kalau tadi dari Pak Wamen menyampaikan nanti akan dibantu dengan BLK dan juga sudah melihat bagaimana ada pengalaman kerja dari karyawan PT Sritex. Kalau Bu Sri sendiri rencananya setelah ini seperti apa Bu? Terima kasih Mbak. Untuk saya, untuk rencana ini kan memasuki bulan Ramadan, jadi sementara untuk bikin usaha kecil-kecilan untuk jualan es. Nah nanti untuk selanjutnya saya berharap dari Bapak Wamen untuk kita semua juga rekan-rekan yang ex-Sritek itu mohon diusahakan untuk bisa bekerja kembali atau diusahakan sebagai prioritas, karena kemarin kan Pak Wamen itu jangan ada PHK gitu ya Pak ya. Kita rekan-rekan Sritek, teman-teman Sritek juga shock Pak, ini kok ada PHK massal. Ini apalagi ini memasuki bulan puasa mau lebaran, kita kan juga shock ya. Kita berharap nanti ada THR, mau pulang kampung, habis itu kita bekerja lagi gitu Pak. Mohon kebijaksanaannya untuk kita ex-Sritek bisa diprioritaskan. Semoga juga pabrik Sritek ada investor baru ya Pak ya. Jadi bisa menampung saya dan teman-teman ex-Sritek ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, begini Bu Sri, ini menjadi komitmen kita negara ya, pemerintah, bahwa kita akan memprioritaskan kawan-kawan ex-karyawan Sritek. Pertama syaratnya, mau bekerja dan siap bekerja lagi. Karena kita akan melakukan rekrutmen baru nanti. Nah yang paling penting adalah hari ini kan hak-hak kawan-kawan buruh dan pekerja untuk bisa dipenuhi. Misalnya hak pesangon, atas hak kehilangan pekerjaan, atas hak hari tua, itu yang sekarang kita lagi prioritaskan. Karena kita tidak boleh terlalu larut dengan situasi yang hari ini terjadi. Kita kan harus sigap juga. Nah komitmen saya dulu kan, ingat bahwa saya dulu meminta manajemen untuk tidak melakukan PHK, dan itu disanggupkan oleh manajemen. Nah kemudian ada problem hukum yang lain, misalnya kayak kurator mempilotkan. Nah kita tidak mampu menjangkau itu ke kuratornya, dan sebetulnya kita prihatin dengan kawan-kawan kurator. Tapi saya yakin ke depan ini pasti ada solusi-solusi yang bisa kita lakukan lah. Kita kan tidak mau juga abai soal ini, dan saya punya komitmen itulah. Saya nggak mau, karena saya lihat tangisnya kawan-kawan Sritek, kawan-kawan buruh Sritek itu tangis kita juga. Oke, jadi itu respon dari Pak Wamen ya Bu Sri. Tapi Bu Sri, karena sekarang sudah ada tahap-tahap selanjutnya yang harus dikerjakan dan juga tahap administratif, apakah Ibu sudah mengisi berkas, sudah diurus untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan Bu Sri? Terima kasih Mbak. Untuk pengurusan ini kan saya sama teman-teman itu besok hari Senin. Untuk hari ini tadi banyak yang dari luar kota yang kebetulan kan besok libur sekalian untuk mudik Mbak. Makanya saya sama teman-teman kemarin
itu sudah berjanji hari Senin saja, karena ini biar prioritas untuk yang rumahnya jauh kan bisa sekalian mudik, jadi tidak usah bolak-balik gitu. Oke, baik. Pak Wamen, saya mau nanya Pak, tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan BLK, kemudian Bu Sri sempat menyinggung seharusnya kan ini bulan puasa mendapatkan THR dan lain-lainnya. Pak, tapi kalau nanti karyawan dari PT Sritex ini, ex-karyawannya ini, apakah nanti akan dikenakan biaya kalau memang akan mengikuti BLK, Pak? Atau seperti apa? Kalau ada biaya kan berarti ada tanggungan lainnya lagi, Pak? Enggak, gratis. Ikut BLK gratis. Saya jamin itu gratis. Nggak ada pungutan-pungutan. Nggak ada. Oke. Untuk terkait dengan akses pasar kerja nantinya seperti apa, Pak? Gimana? Selanjutnya kalau BLK memang gratis, untuk akses ke pasar kerja selanjutnya akan seperti apa? Akan dikawal juga kah oleh pemerintah? Ya nanti kita akan coba menyampaikan ke dinas-dinas terkait lah ya, dinas-dinas di kabupaten dan provinsi untuk mencari kawan-kawan mitra industrial ini bisa menampung kawan-kawan kerja Sritex. Untuk sementara yang bisa kita lakukan itu. Jadi ya kita masih punya semangat lah untuk bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik buat kawan-kawan Sritex. Memang secara emosional ya kita prihatin ya lihat kawan-kawan Sritex. Ya sekali lagi saya menyampaikan rasa prihatin saya lah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dengan situasi yang terjadi di kawan-kawan buruh Sritex. Memang ini berat, tapi memang ya tetap kita harus punya optimisme lah ya, nggak boleh pesimis. Lantas kita larut dengan situasi yang sangat emosional ini, enggak. Kita harus bangkit. Nah, bangkitnya caranya tetap mencari solusi-solusi yang terbaik buat kawan-kawan pekerja Sritex. Oke, jadi Pak Wamen menyampaikan tetap harus optimis di tengah apapun yang terjadi sekarang ini untuk banyak tantangan. Tapi Bu Sri, Anda tadi juga sempat mengatakan Bu Sri, sebelumnya Pak Wamen yang berusaha untuk supaya jangan terjadi PHK. Karena masih ada durasinya, saya mau tanya Bu Sri mau menyampaikan pernyataan atau pesan apa kepada Pak Wamen di dalam kesempatan kali ini? Ya, terima kasih. Kami berharap sekali bantuan dari Pak Wamen untuk bisa berkarya lagi, untuk bisa bekerja lagi Pak. Karena kita dan kawan-kawan ini masih punya tanggungan, masih punya tanggungan di bank. Lah ini kalau nggak ada kerjaan kan kita juga susah Pak. Iya. Untuk rekan-rekan, iya Pak. Pokoknya kami ex-Sritex memohon sekali untuk bisa bekerja kembali di PT Sritex, mungkin diusahakan ada investor baru gitu ya Pak ya. Jadi kita yang ex-Sritex ini bisa kembali bekerja. Karena kita juga buruh-buruh ini juga punya tanggungan bank Pak untuk menyekolahkan anak, untuk biaya hidup, untuk sebagainya Pak. Jadi tidak hanya berlanjut 1 bulan, 2 bulan saja. Jadi untuk seterusnya kita juga masih butuh untuk kelangsungan hidup Bapak. Ya Bu Sri, ya. Pokoknya gini Bu Sri, yang jelas kawan-kawan nanti ketika ada investor baru, kawan-kawan mantan pekerja di Sritex akan menjadi prioritas tanpa pakai syarat umur dan ijazah. Kita akan kawal itu, nggak boleh ada pungutan-pungutan, nggak boleh ada calo-calo, nggak boleh ada jatah-jatah. Pokoknya semua kita akan prioritaskan untuk kawan-kawan pekerja dan buruh Sritex. Jadi kalau ada kawan-kawan buruh Sritex yang mau alih usaha atau alih kerjaan, ya bisa kita bantu lewat BLK kita. Pokoknya yang jelas kita akan memprioritaskan mendapat pesangon, kedua mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, sama JHT, jaminan hari tua. Itu, Oke, dijamin oleh pemerintah ya Pak Wamen. Iya Bapak, itu berjalan langsung ya. Tapi kawan-kawan kemarin kan pas waktu Bapak Wamen ke Sritex itu kan berharap sekali. Makanya kemarin kan ini gimana janjinya Pak Wamen gitu Pak. Mereka pada ini mana janjinya Pak Wamen gitu Pak. Makanya sekarang ini kita berharap sekali untuk bantuan Bapak untuk bisa lagi bekerja untuk kelangsungan hidup kita bersama Bapak. Bu, kan manajemen waktu itu udah sepakat komit untuk tidak ada PHK. Berapa bulan tuh kita jaga itu, kita upayakan untuk tidak PHK. Iya. Lantas diambil alih oleh kurator. Iya. Lantas yang PHK manajemen atau kurator? Iya. Iya Bapak. Tapi kan karyawan itu kan semuanya kan tidak paham gitu loh Bapak. Waktu Bapak kemarin ya mohon maaf kan iya Bapak. Ya udah maksimal berapa kali saya sampai saya sakit jujur minta maaf saya sakit. Iya Bapak. Iya. Saya sakit.
Pak Iya. Wamen, jadi kalau seandainya sekarang sudah diambil alih oleh kurator, apa usaha pendampingan yang mungkin masih bisa possible dilakukan oleh pemerintah supaya ini ada dampak yang masih positif lah untuk yang ter-PHK saat ini? Yang pertama kita tetap ingin cari menjaga hak kawan-kawan pekerja dan buruh di Sritek. Tadi harapan Bu Sri misal ada investor baru, ya kita kan memprioritaskan kawan-kawan pekerja atau buruh Sritek dengan tanpa syarat ya. Syaratnya penting masih bisa bekerja, syaratnya itu masih punya energi untuk bekerja. Jujur saya sangat prihatin lah ya. Kalau mau nangis saya nangis nyari ini nih. Nggak kuat. Iya Bapak, apalagi kita Bapak iya. Pokoknya mohon bantuannya ya Bapak ya untuk kita rekan-rekan Sritek ya Bapak. Iya Bu Sri, iya Bu Sri. Mohon dukungannya ya Bapak ya. Bagaimana saya berjuang di Iya, sana. iya Bapak. Ini menjadi alarm tentunya bagi pemerintah ya, karena ini salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Jangan sampai ada Sritex lainnya Pak. Apa langkah dari pemerintah Pak? Pertama ya kita lihat regulasinya lah. Kalau seandainya aturan ini tidak ramah terhadap industrial dalam negeri, ya berarti ya paham lah ya kan bahwa ini tidak baik buat industri kita. Ya saya marah sekali, saya terlalu kritis, akhirnya saya juga difitnah. Saya waktu berjuang buat Sritek itu, saya difitnah minta saham 20%. Ini saya sampaikan aja nih. Itu nggak bisa, kan saya dilarang berjuang waktu itu di sini, nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak, saya bilang saya tetap teguh berjuang bersama kawan-kawan buruh Sritek. Karena kan domain saya hanya bagaimana menyelamatkan kawan-kawan buruh, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian ada upaya hukum, lantas upaya hukumnya kalah, lantas ada kepelitan, itu saya sebagai wakil menteri tidak bisa menjangkau hal itu. Tapi komitmen saya tetap, saya harus berjuang bersama kawan-kawan buruh. Salah satunya menjamin hak-hak mereka, biar mendapatkan hak mereka itu terkait pesangon dan lain-lainnya. Ini menyakitkan buat saya. Tapi saya nggak akan mundur sedikit pun. Saya tidak akan kendur. Dan sedikit pun juga tidak mau yang namanya pesimisme dalam hidup saya. Saya harus tetap berjuang. Dan punya optimisme bahwa ke depan ini tetap ada solusi yang terbaik. Karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan punya semangat yang luar biasa. Kalau presidennya punya semangat, masa anak buahnya nggak punya semangat sih? Oke. Jadi sekali lagi Bu Tri, ini sangat memprihatinkan ya buat saya. Jujur sangat memprihatinkan. Saya malu sekali dengan kejadian ini. Tapi saya nggak mampu menjangkau persoalan hukumnya Bu. Gitu. Oke. Iya Bu Tri Bapak. paham sekali lah gimana saya berjuang. Iya. Tapi kita juga memohon Bapak untuk dukungan kita yang Sritek ini ya Pak ya, ini shock semua Pak ini. Iya. Shock ini patah hati Pak ini. So, Ya, nanti kita kan masih mengharap Bu, masih bisa bekerja saya hari Pak. Rabu mungkin ke Sritek Bu. Kita bisa ketemu Iya di Pak. Mohon Solo dukungannya Utara, ya Pak Bu. ya. Iya Bu Pak. Tri. Iya. Bu Tri. Jadi saya malu Ya untuk sih, kita Bu. ini ya Pak ya. Semua Ya, Bu Tri. menginginkan kita untuk bisa bekerja kembali Pak, untuk kelangsungan hidup Bapak. Iya, Ibu berdoa insya Allah nanti semoga ada solusi yang terbaik lagi. Kalau seandainya Iya. investor, ya kita tetap berharap kawan-kawan buruh Sritek ini menjadi prioritas tanpa syarat Bu ya, tanpa syarat. Iya, Nggak usah bilang ya, saya umur. tunggu loh Pak, ini janjinya tanpa prioritas ya Pak ya. Saya tunggu. Pokoknya Jadi, Sritek harus diprioritaskan ya Pak ya. Tanpa syarat Bu. Iya, tanpa syarat diprioritaskan ya Pak ya. Prioritas buat kita Bu. Iya, iya, Iya. tanpa syarat. Ibu Sri, jadi Usianya Bang juga sudah, Noel, Pak ini loh Wamen Pak, sekarang sudah lanjut, sudah menyampaikan Bu Sri, lebih dari ini 50 tahun akan- juga loh Pak. Iya, Oke, Bu ya Sri. soal ini saya bertanggung jawab lah. Mana pernah sih saya mundur Bu? Saya tidak punya karakter Oke. mundur orangnya kok. Baik, Iya. baik. Bu Sri, Iya, Bu kami Sri, tunggu, Pak Wamen. kami tunggu sekali Bapak untuk Iya. dukungannya untuk kita Sritek ya Pak ya, Ya, untuk bisa jangan bekerja dukung kembali. saya aja Bu. Ibu, Iya. Dukung saya sekarang juga. Pak Wamen sudah Gitu loh. menjanjikan nanti akan ada yang dibantu, tidak ada biaya-biaya tambahan lain lagi dan akan selalu dipikirkan bagaimana nasib dari ex karyawan PT Sritex. Bang Noel, terima kasih karena hari ini sudah memberikan supportnya untuk mantan karyawan PT Sritex di Newsline hari ini. Ya. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Bu Sri sudah bergabung Terima bersama kami kasih. di Newsline. Iya, sama-sama.